Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran Mahbati Fikih Juz 4 untuk materi selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Al awwalu utawi kang awal iku al kalamu guneman. Al amdu kang nejo. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas ila akhirih. Inna hadhihi sholata teman setuhune iki sholat. Teman setuhune iki sholat iku la yasluhu ora patut. Iku la yasluhu ora patut fiha ing dalem sholat. Fiha ing dalem sholat apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji mingkalamin nasi saking gunemane manungsa. Mingkalamin nasi saking gunemane manungsa. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Innama huwa angin pestine utawi kalam iku tasbihku maca tasbih. Wa takbiru lan maca takbir. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Asane utawi kang kaping pindho iku amalu penggawe. Iku amalu penggawe al-katsiru kang akeh. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masil hasya ing dalem gepok krikil. Fi masil hasya ing dalem gepok krikil. Ing kunta dawuh ing kunta fa'ilan famarratan wahidatan. Ing kunta lamun ana sira. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan wong kang agawe. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan wong kang agawe. Famarratan mongko kelawan ambalan. Famarratan mongko kelawan ambalan wahidatan kang siji. Asalisu utawi kang kaping telu iku wal qahqahatu guyu latah-latah. Katawa terbahak-bahak. Wa misluhalan iku padane al qahqahah. Wa misluhalan iku padane al qahqahah al buka'u utawi nangis. Wal aninu lan ngerinteh. Wa mislah iku padane alkohol buka utawi nangis wal aninu lan ngerinteh wa tanahnuhu lan dehem-dehem. Wa tanahnuhu lan dehem-dehem indhara lamun pertela. Indhara lamun pertela mindalika saking mengkono-mengkono tanahnuh. Dehem-dehem itu apa harfon huruf siji. Apa harfan huruf siji lahu iku kedue huruf maknan utawi makna. Lahu iku kedue huruf maknan utawi makna. Au harfane utawi huruf loro. Wa ilam yakun senajan ora ana. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani maknan utawi apa maknan makna. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani maknan apa maknan makna. Al-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku al-aklu mangan wa syurbu lan ngombe nginum. Wa syurbu lan ngombe utawa nginum. Amdan kelawan nejo kathiron kang akeh anane kathiron kana kang akeh anane. Kathiron kana kang akeh anane. Au qalilan utawa kidhik. Au kasiron utawa akeh. Wa ing kana senajan ana sapa wong iku nasian kan lali. Au qalilan utawa kidhe kasiran utawa akeh wa ing kana lan senajan ana sapa wong iku nasian kang lali au jahilan utawa kang bodho. Al khamisu ta kang kaping 5 iku tarkur rukni ninggal rukun. Iku tarkul rukni ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatus syarti utawa ketinggalane syarat. Au fawatus syarti utawa ketinggalane syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat.
min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Qadhaul fawaiti utawi ngondoni pira-pira salat kang kliwat. Kang kliwat itu fawaid itu maknanya sebenarnya kang pot. Nah, maksudnya kang pot itu yang tertinggal yang belum dilakukan. Al awwalu utawi kang awal iku fatat zu ketinggalan ing man. Ya Allah, al awal te kang man utawi sapa wong iku fatat su ninggal ing man ketinggalan ing man. Man utawi sapa wong iku fatat su ketinggalan ing man apa sholatu sholat apa sholatun sholat apa sholatun sholat bi ghairi udhrin kelawan tanpa udzur dengan tidak ada halangan apapun. Wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa qadauha ngodoi sholat. Kapan? Mata tadzakkaroha kapan-kapan eling sapa man ing salat. Mata tadzakkaroha kapan-kapan eling sapa man ing salat fauron kelawan age-age. Fauron kelawan age-age segera. Asani utawi kang kaping pindho wa adzarus sholati utawi pira-pira udhure salat. Wa adzarus sholati utawi pira-pira udhure salat ya utawi adzar. Iya utawi adzar iku annaumu turu wa nisyanu lan lali. Iku annaumu turu wa nisyanu lan lali. Wayajibu lan asalisu utawi kang kaping 3. Wayajibu lan wajib apa qadhaul fawaiti qadoni pira-pira salat kang kliwat ketinggalan. Apa qadhaul fawaiti qadoni pira-pira salat kang ketinggalan. Fa ing kana mengko lamun ana sapa man. Fa ing kana mengko lamun ana sapa man iku musafiron wong musafir atau dalam perjalanan atau dalam bepergian wa fatat sulan ketinggalan ing musafir apa salatun salat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat qadhaha mongko ngodoi sapa musafir ing salat qadhaha mongko ngodoi sapa musafir ing salat rakaataini kelawan 2 rakaat rakaataini kelawan 2 rakaat fis safari ing dalam tingkah lunga rakaataini kelawan 2 rakaat fis safari ing dalam tingkah lunga la fil hadori ora ing dalam tingkah ana omah la fil hadori ora ing dalam tingkah ana omah fa innahu mangka setune man iku yutimuha nyampurnakake man ing salat iku yutimuha nyampurnakake man ing salat wa ing kana lamun ana sapa man iku muqiman wong kang mukim wa ing kana lamun ana sapa man iku muqiman wong kang mukim wa fatatsulan ketinggalan ing man apa as-sholatu salat wa fatatsulan ketinggalan ing man apa as-sholatu salat fil hadori ing dalam tingkah ana omah fil hadori ing dalam tingkah ana omah qadhaha mengko ngodoi sapa man ing salat qadhaha mengko ngodoi sapa man ing salat qadhaha mengko ngodoi sapa man ing salat arba'an kelawan 4 rakaat arba'an kelawan 4 rakaat wa ing kana walau kana senajan ana sapa man walau kana senajan ana apa qadau apa al qadau ngodoi walau kana senajan ana apa al qadau ngodoi fis safari iku fis safari ing dalam tingkah lunga iku fis safari ing dalam tingkah lunga walau kana senajan ana apa al qadau ngodoi iku fis safari ing dalam tingkah lunga. Kita masuk kepada hal-hal membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau mubtilatus sholat itu ketika kita mengerjakan hal tersebut maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah. Yang pertama al-kalamu berbicara. Al-kalamul amdu berbicara dengan sengaja. Rasulullah inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbir. Dalilnya sabdanya Nabi inna hadis sholata di dalam salat itu tidak layak, tidak boleh ada sesuatu dari kalamnya manusia, dari pembicaraannya manusia. Tidak boleh tidak ada pembicaraan dari kalamnya manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru
yang boleh di dalam sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi berbicara dengan sengaja. Ingat ya, dengan sengaja. Itu membatalkan sholat, baik bicaranya sedikit atau banyak, sama saja. Yang kedua, al-amalu al-kathiru. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fi masil haso in kunta fa'alan marad. Bergerak dengan banyak. Nah, bergerak dengan banyak. Dalilnya fi masil haso, dalil ini Nabi sedang mengomentari seseorang yang masil haso, menyentuh kerikil. In kunta fa'ilan famarrotan wahidan. Kalau kamu mau melakukannya, lakukan dengan 1 kali. Nah, hitungan batasan banyak di sini adalah 3 kali. Al-amalu katsiron. Bergerak banyak itu berarti bergerak yang melebihi 3 kali. Melebihi 3 kali. Nah, bergerak ini bisa dikategorikan ada bergerak yang besar, ada bergerak yang kecil ya. Yang batalkannya adalah bergerak yang besar. Bergerak besar itu adalah gerakan yang bisa menggerakkan anggota tubuh yang lain. Nah, misalkan begini. Kalau kita misalkan sedang dalam keadaan sholat, kemudian kepala kita gatal sudah nggak bisa ditahankan. Nah, kita mau menggaruk. Nah, menggaruknya itu kan pakai jari nih, jari. Nah, kalau menggaruknya sampai lengan ini bergerak begini. Nah, ini membatalkan sholat kalau lebih dari 3 kali. Hitungan 3 kali 1, 2, 3. Nah, kalau lebih dari itu dia batal sholatnya. Tapi kalau dengan gerakan kecil itu kalau menggaruk itu cuma pakai jari saja, kelihatan enggak nih? Nah, begini. Nah, begini, ini tidak dihitung batalkan sholat meskipun lebih dari 3 kali karena dia gerakan kecil. Bedanya adalah kalau tadi bisa geraknya sekaligus lengannya bergerak, kalau ini yang bergerak jarinya saja. Nah, seperti ini sama begini. Nah, yang gini tadi yang lebih dari 3 kali itu membatalkan. Kalau cuma begini tidak sampai menggerakkan lengan, nah ini tidak membatalkan. Tapi juga secara etika juga kurang pantas kalau kita salat lalu banyak gerakan selain gerakan sholat itu ya. Itu termasuk ke yang membatalkan sholat banyak. Nah, dalam sholat berjamaah itu kan kita disunahkan untuk merapatkan shaf ya, shaf yang awal dulu di depan dulu dipenuhi rapat artinya rapat, tidak ada yang longgar, kemudian baru belakangnya. Nah, kalau tiba-tiba di tengah sholat itu yang berdiri di shaf depan kita itu batal sholatnya, otomatis dia kan harus keluar, misalkan dia buang air atau apa. Nah, dia keluar dari jamaah, berarti depan kita kosong. Nah, itu karena agar kita dapat fadilahnya jamaah, maka tempat itu harus diisi, sedangkan sudah berada di keadaan di tengah-tengah jamaah. Jadi caranya bagaimana mengisi shaf yang depan ini, yang kosong tadi yang ditinggalkan karena mungkin ada sesuatu sehingga dia harus membatalkan sholat dan meninggalkan jamaah. Nah, kita maju, yang di belakangnya pas ini maju, melangkah ini gerakan besar karena kaki yang bergerak tapi badannya semua ikut bergerak. Melangkah 1 langkah, berhenti, melangkah kayak begini. Ini misalkan kaki melangkah 1, 2. Nah, 2 gerakan ya. Berhenti dulu. Nah, kemudian kita kalau ini belum nyampe ke tempat yang kosong tadi, kita tambah lagi 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi berhenti dulu, jangan langsung maju 1, 2, 3, tidak boleh, karena itu nanti akan batal sholat. Caranya adalah ini, misalkan kaki ya mau maju ke shaf yang kosong tadi yang ditinggalkan tadi, sedangkan kita posisi di dalam jamaah nih 1, 2, berhenti dulu untuk agar gerakan besar kita tidak menjadi 3 kali gerakan. Nah, setelah berhenti sekira tumakninah, kita lanjut lagi langkah kedua gitu sampai di tempatnya yang kosong tadi. Nah, itu caranya. Jadi bukan kita mempermainkan hukum, tapi itu untuk kita agar dapat fadilahnya jamaah. Karena kalau di depan kita masih kosong, sedangkan kesunahan dalam berjamaah, fadilah dalam jamaah bisa didapat kalau shafnya itu merapat. Nah, itu agar kita dapat fadilahnya itu, maka kita isi shaf yang di depan ini tadi dengan cara seperti itu tadi.
Yang ketiga sekarang wal qaqqahatu wa misluha. Tertawa qaqqah latah-latah itu tertawa yang terbahak-bahak gitu, terbahak-bahak sampai apa ya, tertawa yang berlebihan lah. Kalau lawannya qaqqah itu tabasam itu cuma mesem. Nah, kayak gitu. Tapi kalau qaqqah berarti lebih dari itu. Lebih dari itu yang membatalkan sholat. Kalau tabasam atau mesem gitu tidak. Tapi ngapain sholat tawa-tawa, senyum-senyum gitu kan, jadi kekhusyuannya kan hilang. Nah, qaqqahah ini yang batalkan sholat. Wa misluha, dan yang hukumnya sama dengan qaqqahah adalah al-buka'u, menangis yang sampai terguncang badannya, yang sampai secara syariat itu membuat 3 gerakan atau lebih. Kemudian wal aninu, merintih lah gitu. Tanah noh dehem indhahara min dalika harfun lahu makna. Yang dari dehem ini menghasilkan satu huruf yang mempunyai makna. Atau harfani wa ilam yakul lahu makna, atau mengeluarkan 2 huruf tapi tidak mempunyai makna. Jadi 1 huruf mengeluarkan makna itu batal, 2 huruf atau lebih tidak bermakna itu juga batal. Yang tidak batal berarti 1 huruf yang tidak bermakna. Ya, maknanya bisa bisa jadi dehem itu bisa diartikan gitu. Jadi kalau dehem nggak sengaja, misal karena tenggorokan kering atau apa itu nah gitu, tidak ada niatan apapun dan memang tidak bisa dimaknai apapun, nah itu tidak membatalkan. Tapi dengan catatan hanya 1 kali, 1 huruf, bisa mengeluarkan 1 huruf gitu. Kemudian yang keempat al-aklu wa syurbu amdan katsiran kana au qalilan au katsiran wa in kana nasiyan. Makan atau minum makan dan minum dengan sengaja, baik itu banyak, makan minumnya banyak, atau sedikit banyak tapi dia lupa atau tidak tahu. Jahilan nggak ngerti itu membatalkan sholat ya ternyata. Makan minum dalam sholat, baik itu banyak atau sedikit, dia banyak sengaja banyak, nah itu membatalkan sholat. Atau sedikit atau banyak tapi dia lupa, tetap batalkan sholat. Jadi mutlak lah, makan minum itu membatalkan sholat, artinya seperti itu. Terus kalau dilogikakan ya, mosok sedang sholat makan, sedang sholat minuman juga tidak layak, tidak masuk akal itu. Jadi makan minum baik banyak sedikit, lupa atau disengaja, tetap membatalkan sholat secara mutlak. Yang kelima tarkur rukni min arkaniha aw fawatu syarti min syurutiha. Yang kelima meninggalkan rukun sholat yang kemarin sudah kita bahas itu, atau tidak terpenuhinya syarat sholat. Salah satu syarat sholat, syarat sah, kemudian apa kemarin? Syarat sah, kemudian itu mujibatu sholat, pokoknya semua yang berkaitan dengan keabsahan sholat ya, ada yang tidak terpenuhi, maka ya sholatnya tidak sah, baik itu rukun maupun syarat-syarat. Kemungkinan sholat ada suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari badan, pakaian itu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat. Nah itu kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Sudah kita bahas itu ya di kemarin. Nah syaratnya qada'ul fawaid, mengqada'i sholat-sholat yang tertinggal atau terlewat. Yang pertama ini ada menceritakan atau membahas beberapa keadaan. Yang pertama, man fatatu sholatu bi ghairi udhrin wajib qada'uha ma tadhakkaraha fawran. Barang siapa meninggalkan sholat atau sholatnya tertinggal dengan tanpa uzur, tanpa ada sebab, bi ghairi udhrin wajib alaihi qada'uha. Kapan? Maka wajib dia mengqadanya. Kapan? Mata tadhakkaraha fawran, ketika dia ingat dengan segera. Jadi kalau meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka dia harus segera mengqadanya ketika ingat. Nah ini tanpa uzur ya. Sekarang wa adzarus sholati naumun nisyanu, uzurnya sholat itu apa? Di sini dijelaskan uzurnya sholat itu tidur dan lupa. Ini pun juga harus
dipahami, bukan berarti tidurnya sembarangan tidur. Tidurnya misalkan begini yang dianggap oleh udzur sholat itu, sebelum waktu sholat duhur dia sudah tidur, jam 10 katakanlah, jam 10 duhur itu dia tidur. Bangunnya menjelang maghrib, waktu asar terakhir itu sudah mau maghrib itu. Nah, ini yang disebut udzur, dia meninggalkan sholat duhur. Nah, ketika udzur ini dia tetap wajib menjalankan sholat, tapi boleh misalkan nantilah disambung dengan sholat duhur berikutnya. Nah, itu ada udzur, karena ada udzur. Nah, tidur yang seperti ini, tapi juga tidur yang ketika dibangunkan kok dia sudah bangun tidur lagi sampai terlewat waktu sholatnya. Nah, itu juga bukan udzur namanya, itu sengaja. Nah, seperti itu ya, nisyano, lupa yang benar-benar lupa, tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita masih hidup di lingkungan yang banyak muslimnya, sangat tidak mungkin tidak ada yang mengingatkan, karena 5 waktu kita mau sholat saja selalu ada adzan gitu. Kemudian kita bisa antisipasi lupa itu dengan dengan menyetel alarm atau usaha itu. Nah, nisyan ini benar-benar yang sudah diusahakan semaksimal mungkin tapi dia tetap lupa. Nah, ini namanya nisyan, ini udzur. Kalau dia tertinggal sholatnya, nah dia misalkan nanti dululah ketika ingat, oh iya aku belum sholat duhur, nantilah sekalian sama sholat maghrib tak qadha. Nah, itu bisa, dalam tanda kutip bisa ya, tapi kalau tidak ada udzur, begitu ingat ya harus diqadha gitu. Nah, tapi tentu yang lebih bagus adalah ketika kita punya hutang kayak gitu kan, kita lebih bisa tenang kalau segera kita ganti gitu kan. Oke, kemudian yang ketiga nih, kondisi ketiga, wajibu qadul fawaiti fa in kana musafiran wa fatatu sholatu rubaiyah qadha rak'atai fi safari la fil hadiri fa in. Yang keadaan yang pertama yang mau dijelaskan adalah wajib mengqadha salat yang tertinggal tadi fa in kana musafiran. Kalau orang yang meninggalkan salat tadi sedang dalam keadaan bepergian, mungkin karena ketiduran dalam kendaraan, akhirnya salatnya terlewatkan dan tidak ada yang mengingatkan. Nah, karena dalam kendaraan kan biasanya mereka tidak mengurusi urusan orang lain gitu kan, mereka urusi urusan sendiri. Nah, wa fatatu sholatun rubaiyatun qadha raka'ataini. Kemudian dia melewatkan sholat yang 4 rakaat, misalkan sholat duhur, asar atau isya. Nah, dia tertinggal dalam keadaan musafir. Qadha raka'ataini fi safari la fil hadiri fa innahu yutimma. Dia boleh mengqadha sholat itu dengan 2 rakaat dengan syarat dia masih belum sampai di tujuannya, masih dalam keadaan musafir. Jadi seorang musafir dalam perjalanan musafirnya ini dia tertinggal atau tidak sengaja atau meninggalkan sholat yang 4 rakaat dengan udzurnya tadi, nisyan atau tidur. Kemudian dia mau mengqadha sholat yang 4 rakaat, ini khusus untuk yang 4 rakaat ya. Berarti kalau selain yang 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat itu mengqadhanya lengkap, sempurna, harus sama. Nah, untuk 4 rakaat ini dia boleh mengqadha menjadi 2 rakaat, selama dia masih dalam kondisi musafir. Kalau sudah bukan musafir lagi, misalnya dia sudah sampai ke tujuannya dan sudah mukim, nah itu tidak boleh, dia mau qadhanya tetap harus 4 rakaat. Yang boleh diqadha 2 rakaat itu ketika dia masih dalam kondisi musafir gitu. Nah, itu boleh. Wa in kana muqiman wa fatu sholatu fi hadiri qadha arba'an walau kana qadha. Tetapi kalau sholat yang ditinggalkan itu 4 rakaat tapi dalam kondisi mukim, yang meninggalkan itu mukim, maka dia harus tetap mengqadhanya 4 rakaat. Meskipun ketika dia mengqadha dia berada dalam posisi seorang musafir. Jadi contohnya begini, ketika dia sedang di rumah, kemudian dia tertinggal atau meninggalkan sholat yang 4 rakaat tadi dengan udzur tadi, lupa atau tidur, kemudian dia bepergian musafir. Nah, dalam perjalanan ini dia mau mengqadha sholat yang tadi tertinggal, yang 4 rakaat tadi ketika masih belum berangkat. Nah, dia harus tetap 4 rakaat qadhanya meskipun dia dalam keadaan musafir. Karena tadi ketika meninggalkan sholat itu dia masih dalam keadaan mukim. Jadi tidak bisa disamakan dengan keadaan tadi yang meninggalkan sholat dalam keadaan musafir, kemudian diqadha ketika masih musafir. Nah, itu dia boleh melaksanakan qadhanya 2 rakaat khusus untuk sholat yang 4 rakaat. Tapi kalau dia
meninggalkan sholatnya dalam keadaan mukim, kemudian mau mengqodoknya dalam keadaan musafir, itu tetap harus 4 rakaat. Bedanya di situ ya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup sekian dulu materi mafati fikihnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.